kembali lagi. Sesudah itu apa, John? Ini penting. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Ya, bertahan. gunakan untuk doa. Ya, Pak, lanjut ya. Ya, jadi saya kira Romo Robe ada di bawah. Dia juga pastor yang bagus dari pengalaman bagaimana biasanya sulit menampilkan kembali orang-orang yang sedikit kena 1 Korintus 7:5 itu. Sulit. Ya, betul. Mungkin pengalaman Romo Robe ada kaitan dengan itu. Selamat malam Romo Robi. Silakan Romo Robi. Selamat malam, Pater. Malam. Dan semuanya, Kakak Romo Cafe, Sam. Memang persoalan yang ini berat. Berat karena untuk memperdamaikan kembali ini susah. Di setiap kali saya live juga banyak yang bertanya soal ini. Mereka sudah hidup bersama tetapi memilih untuk berpisah. Berpisahnya hanya karena hal sepele. Tetapi kita tetap memberikan masukan untuk mereka supaya mereka tetap harus kembali karena di dalam pernikahan itu yang paling penting itu adalah pengampunan antara suami dan istri. Itu penting sekali. Jangan sampai kita masalah dalam rumah tangga tapi kita memilih untuk berpisah. Jangan pernah memilih untuk berpisah karena pernikahan itu hal yang sakral. Melalui perjanjian nikah itu, konsensus itu. Hal yang sakral itu jangan kita abaikan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ada yang persoalan yang muncul yang paling banyak itu karena misalnya suami hidup dengan perempuan lain, tidur dengan perempuan lain. Terakhir pulang kembali ke rumah dia tidak bisa kasih pengampunan lagi. Itu yang saya kutip salah satu bahasanya dari Romo Eko itu dia bilang, apakah rumah yang rusak itu kamu perbaiki atau kamu ganti? Harusnya kamu perbaiki dulu rumah yang rusak itu, bukan kamu ganti rumahnya. Maka perbaiki hubungan itu, bukan kamu mengganti pasangan yang baru. Itu hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. Sangat tidak dibenarkan oleh hukum karena pernikahan di dalam gereja Katolik itu menikah sekali seumur hidup. Bukan nikah habis satu buang satu, dia tidak cocok dengan satu dia buang lagi dia nikah lagi. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh gereja, oleh agama juga tidak diinginkan. Persoalan ini kan saya live khusus soal hukum perkawinan ini memang persoalannya terlalu banyak, persoalan tidak adanya kesetiaan, KDRT, terus judi ini juga menjadi salah satu momok yang menakutkan untuk keluarga-keluarga. Terus ada lagi yang tidak mampu untuk menafkahi istri. Saya ikuti itu, ada satu pembahasan yang menarik itu soal impoten itu, Bapak Pater. Impoten ini harus diteliti secara baik karena impoten yang terjadi sejak dia lahir, dia sudah mengidap impoten itu. Ada impoten yang dia terjadi setelah dia menikah, baru dia mengidap impoten itu. Impoten misalnya kecelakaan, baru dia dapat impoten itu. Nah, itu yang harus menikah, awalnya dia sehat, tetapi karena dia celaka, nah itu kamu jangan coba-coba untuk pergi minta untuk dianulasi karena itu sangat tidak bisa untuk dianulasi. Karena sejak awal dia menikah itu dia sudah dengan etikat baik, nikahnya sah. Tetapi karena dia mendampingi dia seumur hidup kamu, kita tidak bisa membuat, karena kita hayati kembali, kita punya janji pernikahan. Saya ingin mendampingi dia seumur hidup saya di waktu sehat dan sakit, untung dan malang segala macam itu. Terus setelah suami atau istri kena itu barang,
suami dong mulai merayap di rumah tetangga dong sudah. Nah itu yang sangat tidak diinginkan. Ini banyak kali terjadi seperti itu. Perkakas rusak ya. Oke, Romo Robi, terima kasih. Jadi kami di tribunal tentu menerapkan itu impotensi yang disebut perpetual dan harus terjadi perpetual mutlak. Artinya semua orang tidak bisa. Ada impotensi yang dengan orang lain dia kerja bagus tapi dengan pasangannya itu tidak bisa. Nah, dan itu yang tadi saya bilang, Romo Cafe mengatakan kita memerlukan analisa atau penjelasan dari dokter sebelum mereka nikah, dan surat pernyataan dokter itu dibawa, dipresentasikan di pastor yang mau memberkati itu. Saya pikir ini bahwa juga berkaitan dengan aturan, sabar dulu, berkaitan dengan aturan di keuskupan. Jadi dalam kerja saya impotensi jarang terjadi. Saya mungkin baru ketemukan 4 atau 5 kasus yang jelas impotensi. Dan itu kasusnya harus dikirim ke Roma. Kita tidak mengambil impotensi in se, itu kita membeli karena ke dalam anulasi itu ada alasannya, itu biasanya tidak tunggal. Walaupun dalam anulasi kalau satu terbukti perkawinan itu bisa batal, tapi umumnya alasannya biasanya plural, 1 atau 2, 3 alasan. Misalnya analisa pemahaman tentang ajaran kita menyangkut perkawinan kan sangat minim juga dari segi kitab suci, pemahaman kita tentang apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kembali kepada manusianya yang tidak paham apa yang dia masuk ke dalam perkawinan, sedikit sekali pemahamannya, atau dia membuat simulasi. Jadi banyak faktor yang menyertai libellus atau pokok perkara di tribunal. Nah, yang Romo omong tadi itu menyangkut kasus impotensi. Memang di Timor, di uskup belum mengeluarkan surat perintah bahwa mereka yang menikah harus membawa surat keterangan kesehatan, termasuk hal-hal itu. Jadi itu memang harus dibuat supaya semua paroki menerapkan kebijakan ini, dan mungkin nanti besok kami sidang Dewan Imam, apa yang menjadi perhatian kita untuk mencegah ini, karena bisa teman-teman bisa lihat saya di atas bahwa ini kasusnya sudah setahun, itu mungkin yang masuk itu 200-300. Tadi malam Romo Marcel men-sharing bahwa separuh dari parokinya itu keluarga yang terpisah karena mungkin satu menikah yang lain atau satunya pergi mencari kerja. Jadi ini beban besar untuk para pastor yang kerjanya sudah sangat padat di paroki, harus memberi perhatian khusus kepada hal-hal itu. Dan Romo Robi hadir di sini dengan pengalaman himbauan dan bahkan sudah bicara masuk di hal-hal yang sangat penting. Aspek legalitas perkawinan itu harus memenuhi legalitas. Memang perkawinan suatu yang suci, tapi perkawinan adalah sakramen, dan sakramen itu berada di bawah gereja. Gereja menetapkan aturan-aturan yang diperhatikan, yang berlaku sebelum perkawinan maupun setelah hidup bersama sebagai suami istri. Dan Cafe memberi banyak masukan menyangkut penghayatan, menguatkan keluarga, bahkan mencegah hal-hal itu supaya jangan terjadi. Jadi ini pengalaman, nah saya rasa di sharing kita di grup ini sangat membantu kita yang omong banyak tentang perkawinan ini. Barangkali kita juga harus mendengar lebih banyak dari mereka yang telah menikah itu. Ada hal yang pastor bisa selesaikan, ada hal yang hanya suami istri yang bisa menyelesaikannya. Tentu mengerti maksud saya, ya. Cafe bagaimana? Ya Pater, saya pikir karena pelayan perjanjian pernikahan itu bukan kita, melainkan pasutri. Karena itu pengalaman dari pasutri-pasutri yang lain itu penting sekali untuk mereka. Maka tadi ada psikolog, ada dokter, ada yang
maju, yang sudah berjuang dalam keluarga dan berhasil, itu mereka sendiri yang memberikan dukungan motivasi. Kita hanya bagian spiritual. Jadi saksi pernikahan mereka, karena salah satu-satunya sakramen yang pelayan sakramen adalah mereka sendiri, bukan kita. Ini yang harus kita lihat. Dan kita sebagai petugas liturgi di dalam sakramennya mereka. Tapi banyak kali kita omong lebih banyak daripada mereka yang... Ya, Romo saya tambahkan di situ, itu benar Romo. Dari abad pertama tuh kitab suci yang menikahkan anak itu adalah bapak ayah dari pengantin wanita. Kemudian terjadi kawin rahasia sampai dokumen Tametsi, saya kira abad di Trent, nanti kita lihat itu, mencegah nikah rahasia. Kapan satu pernikahan dinyatakan resmi untuk dicatatkan secara legal, karena pemerintah dan selama itu pun pernikahan diatur oleh negara. Baru sampai abad ke-11 gereja mengambil alih itu karena mencegah Tametsi itu, mencegah nikah rahasia itu harus di muka seorang imam dan 2 saksi. Gereja masuk di situ. Jadi yang menciptakan sakramen ya benar itulah suami istri. Tapi nanti kita belajar filsafat, ada materia dan forma. Dalam perkawinan formanya yang mana, materi yang mana. Itu beda sekali di luar filsafat itu. Ya Pater, karena itu butuh pelayan perjanjian. Ya. Kalau tidak ada pelayan perjanjian, itu bukan sakramen, Pater. Ya. Karena kita butuh siapa yang menjadi pelayan. Ya. Karena di dalam 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6, Santo Paulus bilang, kami adalah pelayan dari perjanjian yang baru. Makanya tadi Pater bilang kalau menikah sembunyi di luar itu tanpa pelayan perjanjian memang tidak bisa. Bantu dulu John. 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Karena pelayan perjanjian ini Pater dimeteraikan oleh Roh Kudus, bukan oleh kitab suci. Ini jadi persoalan besar. 2 Korintus 5, 6 ya. 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. 6 ya. Oh, John sudah terlempar nih. Siapa yang lektor di bawah? IDC dan lain-lain. Sebentar saya baca di sini, cari dulu. Anda Yani silakan naik. Anda Yani di bawah. Anda Yani nggak pernah jadi lektor. Handayani masih di jalan. Om Gea bisa bantu Om Gea. Silakan Om Gea. 2 Korintus 3 Oke, ayat 5 dan 6. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Karena itu, pelayan perjanjian baru ini, Pater, butuh penumpangan tangan. Ya. Butuh kuasa yang diterima dari penumpangan tangan. Karena dalam Kisah 8 ayat 18, segala kuasa dan Roh Kudus itu diberikan, kuasa Roh Kudus itu diberikan melalui penumpangan tangan para rasul. Tabisan dalam pengertian ini. Jadi, dan dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 21, Paulus bilang, kami adalah utusan-utusan pendamaian. Ini jadi ya Pak. Ya. Om John, karena ada orang lain mau tanya, kebetulan ada ahli-ahlinya di atas ini, kasih kesempatan bagi yang bertanya. Mungkin di bawah ada yang bertanya itu. Ya Pak, saya 20 menit lagi karena mau antar mantan provinsial periksa di Pemat. Oke. Baik. Ada yang bertanya. Romo juga masih ada. Terima kasih Om Romo Cafe. Kalau masih ada yang bertanya berhubungan dengan itu, mumpung ahlinya masih ada, silakan. Bapak Pater. Ya. Ini kalau tidak ada yang mau bertanya ini saya bertanya karena ini memang ada banyak kasus yang terjadi di Medan, persoalan pernikahan yang periban ini. Ya, teruskan. Nah, itu bagaimana kita sikapi itu yang pernikahan periban? Artinya pernikahan antar sepupu.
Privan. Karena kemarin saya jelaskan itu kalau sudah sampai garis keturunan keempat menyamping keempat, itu berarti boleh boleh menikah tapi atas seizin uskup. Ya, Harus dapat dispensasi dulu. isinan ya. Kalau kedua, pertama dia belum bisa sama sekali. Kalau kelima tidak perlu izin lagi dari uskup, tetapi kalau masih keempat itu harus izin dari uskup. Ya, asal tahu hitung itu garisnya. Garis keturunannya itu. Ya, ada Sedangkan yang garis salah lurus hitung. itu memang tidak Ada bisa yang sama salah hitung. sekali. Ya. Terus terang kita orang daun bilang nikah om punya anak. Papa mama masih saudara-saudara kandung. Dua itu bisa tapi harus ada izin uskup dan biasanya di Atambua uskup tidak secepat itu. Sekarang itu saya dengar Bapak uskup usir mereka pulang. Saya tidak tahu apa yang terjadi, itu urusan uskup. Ya karena perkawin begitu itu kita menghindari yang namanya moral sosial, bisa merusak tatanan keluarga kan. Terus alasan hukumnya memang di banyak negara itu ini termasuk Indonesia ini memang itu dianggap sebagai pidana itu. Terus ada juga kesehatan genetik yang kita harus menghindari itu. Karena apa? Anak dari hubungan sedara itu bisa beresiko mengalami kelainan genetik. Antara anak-anak itu bisa mengalami kelainan genetik. Misalnya bisa autis, segala macam. Ya. Nah, Ya, itu tentang di Sumatera itu ini aturan gereja pernikahan privan ya. Di sini kawin anak om, di timur kami bilang kawin om punya anak. Itu masih bisa diisikan uskup dengan persyaratan yang ya uskup dia lihat oh ini sudah mantap ya dia kasih izin. Kalau tidak uskup Kita suruh bergabung Deli. takut dulu. Ya. Terima kasih Pater Felix, selamat malam. Saya Martinus Balan Eban juga, sementara di Larantuka. Suku bangsa saya, silakan. Pater, itu menarik sekali yang Pater mereka percakapkan. Ini kami awam yang turut serta mengalami itu dan membantu di pastoral keluarga di paroki. Cukup pusing juga urus barang-barang begini. Dan pengalaman saya di paroki Waibalun, Keuskupan Larantuka, membantu di pastoral keluarga itu banyak hal sebagaimana disampaikan oleh Romo Robi maupun Pater Cafe itu benar-benar saya alami sebagai awam yang menangani pastoral keluarga di sini. Dan terima kasih untuk percakapan ini Pater, cukup membantu kami untuk bagaimana bersama sebagai agen pastoral di paroki membantu umat kita yang mengalami itu. Satu yang belum Pater, dalam proses ini saya punya guru sendiri. Dia menikah dengan orang punya suami dan mereka dua itu sudah cerai. Istrinya sudah tinggalkan itu dan dia pergi ke Kalimantan dan menikah lagi di sana. Dia masuk Muslim. Dia meminta rekomendasi dari istrinya ini untuk melangsungkan perkawinan dengan guru saya. Balan, sabar sedikit. Romo Cafe mau berangkat. Romo Cafe, terima kasih. Sebentar Balan nanti bicara lagi. Saya mau ucapkan terima kasih karena Romo Cafe mau pamit ini. Romo Cafe mau urus mantan provinsial itu. Nah, silahkan. Romo bukan Romo Cafe, dia nama Hirudae. Hanya mereka pakai nama agungnya di TikTok ini Cafe. Ya singgah minumlah. Oke, kafe itu hasil dari perjalanan hidup, Pater. K dan V. K itu cambio, cambio artinya perubahan. V atau transformasi, V itu iman. Jadi transformasi karena iman dan oleh iman, itu yang itu. Tetapi di Indonesia dikenal sebagai kopi, Pater. Ya. Kopi. Di Timor Leste Cafe ya kopi. Ya, kopi itu ada kepanjangan, Pater. Saya punya program dulu namanya kopi. Yaitu Kasih adalah oase dari pengharapan dan iman. kopi. Itu jadi kopi. Kasih, setiap kali minum kopi ingat
kasih adalah oasis dari pengharapan dan iman. Jadi lengkap itu yang Paulus bilang, ada tiga hal di dalam 1 Korintus 13:13, ada akhirnya yang tersisa hanya tiga: iman, harapan, dan kasih yang paling besar dari semuanya. Makanya kopi, kasih adalah oase dari pengharapan dan iman. Itu saya punya moto tabisan, yang paling besar adalah kasih. Wow. Benar. Jadi harus minum kopi ya, Pater. Kau datang sini, kita minum di timur. Kita minum kopi gitu. Oke. Terima kasih. Terima Jangan kasih. pergi di Waibalun. Waibalun ini pencetak uskup ini kita jadi takut juga pergi di Waibalun. Saya punya bapak guru punya anak ini, bapak Balan punya anak ini. Guru dari Klemes Bisa- Balan, Pater Jom Balan. Sabman besar orang Eban, Pater. Oh begitu. Di Benarkah tidak, Banson, Pater? di Kelapa 3. Sabman besar nikah dengan orang Eban. Siapa? Oh, Iya, baik itu dia. Pater. Saya pamit. Dekat dengan Pak Anton Lee mereka Pater Felix. Terima kasih kita Om Kafe. Yuk, sampai ketemu. Pater Heru. Terima kasih. Om Kafe. Om Robi, sampai ketemu teman-teman. Oke. Yo, keep Yuk. going, keep going. Mantap, Robi. Yuk, lanjut. Kalian lanjut. Ya, orang Pak Usi Balan mututan hitne mau kaibne. Pater, maaf mesti bahasa Pendek-pendek, dalam. jangan panjang, pendek-pendek, banyak ada antri itu. Oke, siap. Minta pandangan Pater untuk saya punya guru yang mengalami ini. Dia sudah berkonsultasi dengan pastor paroki, namun pastor paroki belum sampai saat ini belum kirimkan dokumen itu ke tribunal di keuskupan. Sehingga yang bersangkutan kebetulan statusnya P3K, maka dia dikejar untuk itu. Kita sebagai guru tidak bisa hidup dalam status itu, dan dalam perkawinan yang tidak resmi sudah hidup bersama nanti menjadi buah bibir, dan di dalam aturan kepegawaian untuk P3K ini sesungguhnya tidak boleh, Pater. Sudah ditempuh jalan tetapi masih tersendat dengan sikap dari pastor paroki yang belum memeriksa pasangan ini untuk selanjutnya diberikan semacam rekomendasi dari paroki ke tribunal di keuskupan. Menurut Pater, apa yang sesungguhnya harus dibuat oleh teman saya ini? Makasih, Pater. Ya, memang kalau sudah diusulkan ke tribunal, coba tanya lagi follow up-nya. Yang pemohonnya harus ke tribunal tanya, perkara saya sudah sampai di mana, karena dia punya hak untuk diurus di tribunal. Jadi mungkin dokumennya belum lengkap, atau dari tribunal juga biasa tunggu dari pemohonnya aktif ke tidak. Kalau pemohon datang antar habis dan menunggu, kadang-kadang juga prosesnya lama. Jadi Bapak Martin coba kasih tahu, kamu dekat dengan tribunal, cek dulu tadi di tribunal saya punya Bapak guru nama ini, guru saya nama dia, guru saya nama ini, bagaimana supaya tribunal juga mulai buka kembali file-filenya. Dan kalau Bapak Martin lihat saya punya kasus di atas meja ini, Bapak bisa bayangkan ini yang saya harus duduk tiap hari untuk putuskan, karena prosesnya sudah selesai. 1 tahun saya proseskan, tumpukan yang itu harus diselesaikan. Bapak Pater, itu Leo, kayaknya Pater, persoalannya Leo. itu dari Proki belum memberikan rekomendasi. Ya, Ya, ke pastor Proki, ke pastor Prokinya. Pastor Proki dulu untuk memberikan rekomendasi untuk dibawa ke tribunal. Ya. Kalau saya di sini juga ada banyak teman pastor, saya tidak bisa sebut nama, yang sangat sibuk, bahkan mengatakan kamu pergi cari pastor yang dulu menikahkan kamu, ini salah. Pastor Prokinya yang bertanggung jawab harus kasih surat, karena toh nanti akan diteliti lebih lanjut di tribunal, tidak otomatis surat datang langsung putus. Jadi memang tugas kewajiban pastor untuk memberikan surat. Banyak kali banyak yang tertahan di paroki. Memang kita bekerja tribunal dan paroki tidak bisa bertindak sendiri-sendiri. Oke, terima kasih, Pater. Ya. Sehat-sehat, Pater. Persoalannya Halo, gurunya Bapak itu sebaiknya
minta mereka untuk ke paroki untuk minta rekomendasinya dari pastor paroki karena itu penting. Nah, baik Pater, yang itu anulasi perkawinannya itu seluruh dokumen itu saya yang urus dan sudah dikirim ke pastor paroki. Pastor paroki kebetulan sibuk karena ada perjalanan ke Roma dan ketika pulang sampai dengan hari ini belum. Sementara yang bersangkutan ya sangat merindukan itu. Dia memang bebas, yang wanitanya ini memang bebas, tetapi yang kesulitan itu laki-lakinya. Laki-laki memang orang punya suami, tetapi dia juga dapat restu dari istri pertamanya. Abang boleh menikah lagi karena saya di sini juga sudah menikah. Manakala kalau gereja menuntut kesaksian saya bersedia untuk ikut serta memberikan keluasan kepada kamu untuk menikah. Memang tidak bisa dipertahankan. Saya sudah dari Katolik ke Muslim dan kami sudah menikah di Muslim. Sementara abang kalau terkatung-katung saya bersedia untuk membantu, itu kesaksian dari istrinya. Sementara calon istrinya yang suaminya ini dia bebas, bujang dia, yang kebetulan adalah guru. Ya, jadi seperti Romo Ruby katakan tadi, Bapak dorong mereka untuk mendekati Pastor Lekansu kembali dari Roma. Mungkin Pastor lupa, Pak, sebelum ke Roma dia ada file-file atau map di atas meja yang belum dia perhatikan. Sultina usah mau sinate. Mematsin, good mematsin. Aku atsin Pater. Ya. Bahasa Timur. Bahasa Timur artinya Papa ini, Papa Martin Balan, yang mengurus dokumen-dokumen ini karena yang mau menikah staf gurunya, jadi dia sangat mau membantu staf gurunya, maka bersedia untuk memberikan itu dokumen-dokumen. Saya Jadi di sini dengan Pater Maksiseno, Pater Domi Suban, Pater Sebasdora almarhum, sekarang Pater Simeon Katu, Pater. Oke. Paroki Waibalun. Oke. Baik, Bapak Martin. Ya, Bapak Martin cukup ya. Ya. Makasih, Pater. Terima kasih Bapak Martin. Saya kembalikan ke best solidaritas yang dari tadi di atas. Silakan.